Jadi gini ya, waktu saya kuliah, SMA dan kuliah, itu saya satu kelompok dengan orang namanya Mbah Syarif. Beliau itu kiai, aslinya itu Kiai Syarif, top, saudara. Kiai top. Kiai Syarif ini waktu saya jumpa usianya itu sudah di atas 70-an lah, sepuh sekali. Disambung dengan saya itu selama 9 tahun, satu kelompok ikutai Surabaya. Itu perjalanan hidayahnya saudara jamaah betul-betul menggambarkan banyaknya hidayah dalalah atau hidayatul irsyad dan pencarian untuk mendapat hidayah taufik. Ingat-ingat ya, hidayah taufik itu datangnya bisa mudah bisa sulit. Kalau Nabi berdoa, wahdini wa yassir hudaya ilayya, ya Allah tunjukkan saya dan mudahkan datangnya petunjuk kepada saya. Jadi hidayah taufik itu bisa datang dengan mudah, bisa datang dengan sulit. Yang jelas harus diperjuangkan. Yang jelas apa saudara jamaah? Harus diperjuangkan supaya kita dapat hidayah taufik. Ya doa, ya minta doa, ya beriman, banyak sedekah, nanti kita dapat hidayah taufik. Kiai Syarif ini beliau tahun 50 itu sudah hatam Bukhari, sudah hatam Muslim. Kiai besar. Lah, pas tahun 50 itu beliau, ini cerita beliau pada saya sendiri ya. Pas tahun 50 itu beliau mimpi bertemu dengan Nabi sampai 3 kali. Lah beliau sudah ngaji Bukhari Muslim, sudah ngaji Quran tafsir, ngaji Bukhari Muslim. Itu beliau saking pengennya ketemu kebenaran, kan gini loh. Di Bukhari Muslim itu kan ada amir, ada beat, ada apa? Ada amir, ada beat, ada macam-macam tentang keamiran itu loh. Gimana jadi amir yang baik, gimana jadi. Tapi beliau belum pernah jumpa prakteknya di Indonesia. Nah, beliau pengen sekali ketemu kebenaran. Gimana sih kebenaran ini di mana gitu. Tahun 50 Kiai Syarif itu mimpi bertemu dengan Nabi. Beliau cuma mau cerita yang ini. Saya ketemu Nabi itu nak, saya dibilangin gini, Syarif, kalau kamu mau tahu kebenaran, carilah 5 hal yang diikat dengan serban. 5 hal yang diikat dengan serban. Tahun 1950. Dan beliau tahu kalau mimpi ketemu Nabi itu tidak akan bohong. Gini apa gimana lor? Mimpi ketemu Nabi itu berarti ketemu Nabi betul, bukan jin, bukan iblis, bukan setan. Dan itu beberapa kali. Yang mau nyeritain ke saya cuman itu kok. Saya itu disuruh Nabi mencari kalau pengen tahu kebenaran, saya suruh mencari 5 hal yang dibungkus dengan serban. Terus saya pamit kepada istri saya, Duk, Dek, saya akan memenuhi perintah Nabi. Saya akan keluar dari rumah ini, saya akan mencari kebenaran. Sejamaah Kiai Syarif keluar dari rumah itu tidak bersandal, nyeker, karena ajarannya orang NU atau dia itu ulama NU atau orang-orang lama sufi dulu itu harus apa? Cara wong nek anu kudu duwe lakon, yo poso, yo melek, yo mlaku sikil, orang nggawa apa-apa, nggak bawa apa-apa sama sekali, cuman baju aja, badan itu. Tahu nggak saudara jamaah? Kiai Syarif keluar dari pintu rumahnya itu sampai ketemu jamaah itu 30 tahun. Jalan kaki dari Jawa Timur sampai ujung Banyuwangi sampai ujung Banten, balik lagi muter se-Indonesia selama 30 tahun. Bisa saman bayangkan jamaah, beliau masuk pondok-pondok besar-besar itu, dan beliau memang orang udah sakti, ketemu kiai-kiai sakti, diajarin ilmu sakti. Pertanyaannya cuma satu, Pak Yai, saya ingin terjemahkan kata-kata ini, 5 hal yang dibungkus dengan serban.
Itu saudara jamaah, ada kiai itu yang ditemui beliau disuruh nunggu di depan pintu itu sampai 3 hari 3 malam. Ya dilewatin, ya diludahin. Pernah gitu. Pernah disuruh tidur di atas tempat wudhu pondok kuno itu kan, ada tempat wudhunya segi 8 itu. Suruh tidur di atas itu, ternyata tempatnya jin. Pernah masuk kelenteng, ikut Konghucu itu loh, ikut kungfu, ikut apa itu, cuman pengen tanya ke apa namanya itu biksunya yang paling top di situ itu, bisa nggak menerjemahkan apa yang disebut 5 hal dibungkus dengan cerban. Pernah masuk Katolik, pernah masuk Kristen, pernah hidup di pasar. Saya pernah di pasar, nak, barangkali ketemu orang pinter lah di pasar itu kan, banyak orang pinter kadang di pasar. Saya jualan, dikodar oleh Allah, dicoba oleh Allah kaya. Saya jual apa saja pasti laku, sampai orang pasar itu nyuruh saya jualan. Terus saya, wah lah ini diperintah Nabi kok malah dicoba duit banyak. Akhirnya saya pergi dari pasar itu. Kaya raya, bisa beli tanah, bisa beli ini. Udah saya tinggalin, gak tahu siapa yang ngambil itu, nak. Sampai 30 tahun jalan kaki. Can you imagine 30 tahun jalan kaki. Terus terakhir itu datang di Pak Tholib, kelompok saya, tahun 80, 1980. 19 berapa? 80. 1980. Yai Sarip itu nggak pakai baju, rambutnya putih sudah nggak diramut, celananya itu kolor tapi di bawah lutut. Jadi celana kolor yang panjangnya di bawah lutut. Beliau itu kakinya sembujung begini di depan terasnya Pak Tholib. Lah, teras ini sebenarnya punya toko yang disewakan oleh Pak Tholib kepada orang, cuman tokonya sedang tutup. Nah, Pak Tholib keluar ke jalan gitu, gangnya kecil, orang lewat lah, nganterin tamu ke jalan. Biasa kan orang Jawa itu kalau ada tamu pulang itu kan dianterin dada sampai apa itu namanya bahasa Jawa, ngertakno apa? Nguntapke. Menguntapke. Jadi beliau itu, Pak Tholib usianya ya 70-an itu saudara jamaah. Sepuh, udah 70 lebih lah. Insya lebih, Pak Tholib 78-an insya Allah itu. Mas Sarip ya 70 berapa, udah tua sekali saudara. Terus Yai Sarip, Pak Tholib keluar itu lihat Yai Sarip. Lah Yai Sarip itu kiainya bapaknya Pak Tholib. Maksudnya zaman bapaknya Pak Tholib itu Yai Sarip itu udah kiai, udah diakoni oleh bapaknya Pak Tholib. Nah, terus keluar itu, loh, Yai Sarip, sampean Yai Sarip kan ini, Pak orang Jawa Timur saudara. Nah terus Pak Yai Sarip itu melihat Pak Tholib itu gini, saya bukan Yai Sarip, kulo senes Yai Sarip, kulo niki Sarip Bambungan. Saya bukan Kiai Sarip, saya ini gelandangan Sarip. Nah Pak Tholib itu ya imam daerah saya, sudah jemaah saya hafal betul. Orangnya itu gampang kasihan, gampang melas, tapi orangnya kasar, tapi gampang kasihan. Sarip kok kayak ngene sama Nyai, sama nih gurune bapak kulo. Saman kok iso kayak ngene goleki opo? Saman tuh cari apa kok kayak begini ini loh. Apa aku melaku 30 tahun, saya berjalan 30 tahun cari kebenaran, gak ketemu-temu. Wis ngene iki ae aku wis. Ya enggak sholat, ya enggak apa wis. Sudah 30 tahun mondok ke kiai-kiai, ke gereja, ke kelenteng, ke apa semua udah dimasukin. Sampai 30 tahun saudara. Bener-bener jalan kaki nyeker, nggak pernah pakai sandal. Untuk apa? Tirakat. Makan ya kalau dikasih orang makan, kalau nggak minta-minta. Ya lapar, ya puasa, ya jalan, ya nggak punya tempat tinggal. Akhirnya sama Pak Tholib itu diseret. Sini, masuk ke rumah saya. Sama nyari kebenaran di rumah saya, kebenaran. Ya manut, masuk. Dibukakan Bukhari, Kitabul Fitan, Kitabul Ahkam, dibukakan Muslim, Kitabul Imaroh, semua.